Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa MTA TV channel terpilih dan juga saudaraku pendengar, semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini di program Belahan Jiwa kita akan belajar ya dengan tema bergandeng tangan dan melangkah bersama sampai ke surganya. Tentunya kita akan bahas gitu ya, bagaimana sih maksudnya bergandeng tangan di sini, bagaimana juga bisa kita praktikkan dalam kehidupan rumah tangga begitu. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa bertanya di SMS, chat WA atau WA call di nomor 0811 255 3000. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah anggota Keputusan MTA Pusat. Ada Ibu Sumini, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama nggak jumpa Bu Mini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Amalia. Mudah-mudahan Mbak Amalia juga sehat. Amin, insya Allah gitu ya Bu Mini ya. Kita hari ini temanya adalah bergandeng tangan dan melangkah bersama gitu ya. Ini yang dimaksud apakah kita setiap hari harus gandengan atau gimana gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Mini gitu. Bu Mini silahkan untuk mungkin juga menyapa pemirsa pendengar dan juga untuk menyampaikan mukadimah hari ini. Baik Mbak Amalia, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa MTA TV, para pendengar radio Persada yang dirahmati Allah, marilah pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita dipertemukan pada acara Belahan Jiwa yang insya Allah pada pagi hari ini kita mengangkat tema bergandeng tangan dan melangkah bersama sampai ke surganya. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana dari tema yang sudah kami sampaikan tadi bahwa dalam fenomena di kehidupan nyata gitu nggih, kalau kita melihat seseorang sedang bergandeng tangan, tentu kita secara otomatis mempunyai image yang positif gitu nggih. Jadi yang namanya bergandeng tangan berarti di sana sudah terjalin satu ikatan bahwa tidak ada rasa-rasa yang mungkin ada rasa benci, rasa tidak suka dan sebagainya. Jadi makna dari bergandeng tangan secara lahiriah gitu nggih, kita dapat melihatnya ketika kita melihat pasangan suami istri mungkin, kemudian sahabat mungkin, atau orang tua yang menggandeng anaknya, ataupun kakak yang menggandeng adiknya. Tentu itu adalah gambaran atau suasana yang sangat manis gitu nggih. Atau mungkin romantis ya bahasanya, bahwa bisa dilihat di sana ada satu rasa sayang, ada rasa jalinan keakraban gitu nggih. Ada akan muncul satu rasa ingin saling melindungi, ingin saling
membantu, ingin saling menyelamatkan dan mengamankan gitu nggih. Kalau misalnya seseorang mau menyeberang di jalan gitu nggih, kemudian digandeng sama temannya, digandeng sama kakaknya, digandeng sama orang tuanya, atau mungkin suami istri kemudian langsung menggandeng pasangannya gitu nggih. Tentu di sana ada satu jalinan bahwa oh ini adalah pasangan saya, ini anak saya, ini sahabat saya, atau ini adik saya gitu nggih. Jangan sampai terjadi sesuatu ketika menyeberang gitu nggih. Jadi ingin mengamankan, ingin melindungi, ingin menjaga, itulah dari makna bergandeng tangan secara lahiriah, ya, secara fisik gitu nggih. Akan tetapi nanti tentu akan kita tarik bergandeng tangan, melangkah bersama, ini nanti lebih ke penerapan dalam kehidupan beragama gitu ya. Sebagaimana tujuan dari pernikahan adalah ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lah disinilah juga perlunya satu sentuhan yang mungkin kecil akan tetapi itu maknanya sangat besar gitu nggih. Bahwa bergandeng tangan suami istri itu akan menimbulkan satu jalinan ikatan dalam hati itu bahwa inilah pasangan saya, inilah belahan hati saya untuk kita jaga, untuk kita lindungi gitu nggih, sehingga terhindar dari hal-hal yang membahayakan ataupun hal-hal yang melenceng dari jalan yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga insya Allah dengan saling bergandeng tangan, saling mengingatkan, saling menjaga, mensupport gitu nggih, untuk bisa menjalankan tuntunan-tuntunan yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, tentu ini akan membawa jalan langkah dari keluarga itu ataupun rumah tangga itu tidak hanya di dunia ini bisa bersama, tapi insya Allah nanti bisa dibawa sampai akhirat atau surganya Allah gitu ya. Nah dari tema bergandeng tangan dan melangkah bersama sampai ke surganya, ini kalau kita tarik ke masalah agama gitu nggih. Ini ada 4 poin ya, ada 5 poin ya yang bisa kita tarik gitu ya. Nah, yang pertama makna dari tema di atas adalah saling menguatkan iman gitu ya. Saling menguatkan iman. Jadi seperti tadi tujuan pernikahan adalah untuk sakinah mawaddah warahmah, tentu segala aktivitas dari proses awal kita menikah, kita menjalani sampai pada nanti akhirnya Allah memisahkan kita gitu nggih. Kita akan berusaha untuk tetap menjalankan bahtera rumah tangga itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya gitu nggih. Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai kita menyimpang gitu nggih. Sehingga disitulah pentingnya kemudian kita saling mengingatkan, kita gandeng istri kita gandeng suami kita gitu nggih, untuk bisa kembali agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang maksiat gitu nggih. Nah, dari gandengan tangan untuk menguatkan iman ini tujuannya adalah ingin menyelamatkan, nggih. Ingin menyelamatkan, ingin melindungi, ingin menuntun pasangan kita agar tetap di jalan yang benar gitu nggih. Kita bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan juga kita bisa beramal soleh yang mana dari amal soleh ini mendapat ridha Allah, sehingga akan menghasilkan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk bekal kita nanti untuk menghadap Allah gitu nggih. Sehingga dari amal soleh yang sudah kita dapatkan dari pasangan suami istri ini tentulah akan membawa kebersamaan dari pasangan ini tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat gitu ya. Itu untuk poin pertama gitu nggih. Sebagaimana mungkin kita juga bisa melihat di ini Mbak Amalia ya, di Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 nggih. Jadi maknanya mereka masuk surga bersama pasangan dan keturunan mereka gitu ya. Dan juga di surat At-Tur ayat 21
gitu ya. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan hubungkan mereka. Jadi hubungan yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri maupun pada anak cucu kita itu tidak hanya di dunia ini tapi juga sampai nanti di akhirat gitu ya. Nah, inilah landasan yang harus kita pakai gitu ya, bahwa kita kuatkan iman kita gitu ya. Jangan sampai iman kita luntur, jangan sampai iman kita menjadi terwarnai dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Itu yang pertama. Apalagi dalam keluarga gitu ya, Bu betul, Mini ya. Karena iya. kan kita pengennya gitu ya, jadi keluarga tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat gitu ya, bersama dengan pasangan, dengan anak-anak. Tentunya menguatkan iman ini juga jadi salah satu makna pentingnya gitu dari bergandeng tangan itu. Lalu yang kedua ini apa nih, Bu Mini? Kemudian yang makna yang kedua bisa kita maknai bahwa bergandeng tangan, melangkah bersama itu adalah saling bekerja sama dan saling tolong menolong gitu ya. Jadi dengan tangan yang sudah terjalin, dengan ikatan yang sudah ada gitu ya, kita saling terpaut hati kita gitu ya, kita akan berusaha terus selalu bersama dan bekerja sama ya, untuk bisa menjalankan kehidupan rumah tangga agar tetap menghadirkan kebaikan di setiap amalan yang dilakukan, sehingga amalan yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan rahmat dari Allah gitu nggih. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 2 gitu nggih. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi bagaimanapun juga kita munculkan gitu nggih, di setiap aktivitas kehidupan rumah tangga itu bagaimana untuk bisa menghadirkan satu kebaikan gitu ya. Jadi kalau mungkin terjadi hal-hal yang sifatnya seperti perselisihan, salah paham, itu sangat wajar gitu ya. Akan tapi di balik itu mari kita mencari hikmah gitu ya, mencari hikmah dan kebaikan di balik adanya konflik yang ada gitu ya. Itu yang kedua gitu ya. Lalu yang ketiga, baik, langsung ketiga maknanya adalah saling menjaga, melindungi dan membimbing ya. Saling menjaga, melindungi dan membimbing. Seperti yang kami utarakan di depan tadi ya, bahwa suami istri tentunya akan selalu berusaha saling menjaga ya. Menjaga apanya? Semuanya ya, keselamatan dari pasangannya, kemudian juga melindungi dari segala hal-hal yang buruk, kemudian saling membimbing, saling mengingatkan, saling menuntun gitu nggih, untuk selalu tetap bisa menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya ini sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan gitu nggih. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang yang beriman tetap ya, mengaji itu sangat masih dibutuhkan, dan sampai liang lahat pun baru kita akan selesai untuk belajar gitu nggih. Nah, dari sini mengaji ini kita akan tahu tuntunan-tuntunan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, karena tidak semua hadis gitu nggih, itu kadang ada yang dhaif, ada yang yang sahih. Lah tentu dari mengaji inilah kita bisa tahu gitu nggih. Kemudian sebagai pasangan suami istri tentu juga akan saling mengingatkan, dan komunikasi juga gitu nggih. Misalnya ketika kita selesai akad pagi itu kadang walaupun mungkin materi-materi yang ada di brosur dulu itu sudah pernah gitu ya, tapi ketika kita dihadirkan kembali, ternyata gini ya, ternyata gini. Nah, itu perlu kita komunikasikan dengan pasangan kita. Ternyata bagaimana kita bersuci, bagaimana kita BAK, BAB itu aja semuanya ada aturannya. Dan kadang ternyata seperti itu ya, gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita saling menjaga, kemudian melindungi, membimbing, mengajak gitu ya pasangan kita untuk tetap bisa belajar, untuk tetap saling mengingatkan bagaimana kita menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya gitu. Itu yang ketiga. Untuk gitu melindungi ya. ini pastinya juga tidak hanya dalam artian fisik begitu ya, Bu Mini ya. Misalnya melindungi dari bahaya atau mungkin melindungi dari bencana gitu, tapi juga melindungi hati masing-masing gitu ya, Bu Mini ya. Ini kalau melindungi hati ini dengan apa nih, Bu Mini?
Jadi melindungi hati ya, tadi ya dengan mengaji. Karena dengan mengaji akidah kita akan lurus, ya. Kemudian kita menjalankan agama sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan. Dari mengaji kita akan tahu itu gitu. Makanya tadi ada hadis doif, ada hadis hasan, ada hadis sahih gitu ya. Nanti itu, mana yang harus kita jalankan? Tentu kita pilih yang sahih gitu, yang hasan kan gitu ya. Kemudian yang doif tentunya ya kita tidak jalankan gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita dalam beribadah wajib dan harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulnya gitu. Begitu. Nah, saling menjaga, melindungi dan membimbing. Ini kan biasanya identik dengan tugas suami gitu ya, sebagai pemimpin, sebagai qawwam. Nah, sebagai istri ini apakah juga punya peran atau seperti apa nih Bu Mini? Iya, tetap. Jadi kita sebagai orang yang mengaji gitu nggih, suami istri masing-masing tentunya akan mengambil peran yang bisa untuk menjalankan dakwah nggih, untuk mensyiarkan dakwah Islam gitu nggih. Apapun itu apa yang diambil bagiannya gitu nggih. Kalau mungkin suami juga sebagai guru daerah, kemudian di elemen-elemen dakwah itu yang ada gitu nggih. Kemudian tentunya istri juga harus mensupport ya, mensupport, kemudian mendoakan yang pasti gitu nggih. Jadi jangan sampai kita mengendurkan semangatnya, apalagi menghalang-halangi gitu nggih. Nah, ini jadi peran istri adalah mensupport kegiatan-kegiatan pasangan atau suami kita gitu. Selama itu dalam hal kebaikan. Betul, gitu ya, ya. Bu Mini ya. Betul sekali. Ini juga pastinya dalam rumah tangga ini tadi dijalani bersama gitu. Dari tema sudah kelihatan melangkah bersama gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri, suami sendiri, istri sendiri gitu ya. Ini perlu untuk melangkah bersama gitu. Ini poin keempat mungkin ya Bu Mini, apa nih? Poin keempat adalah saling menutup kekurangan ya. Dengan sudah terjalinnya ikatan di dalam hati, jalinan apa namanya untuk menjaga masing-masing dari amal soleh yang sudah kita jalankan selama ini, tentu sebagai manusia pasangan suami istri adalah tidak sempurna gitu ya. Masih ada kekurangan, masih ada kesalahan yang dari masing-masing harus disadari gitu ya, disadari, kemudian tidak hanya disadari akan tapi juga lebih kepada memahami ya, kemudian juga melengkapi kekurangan yang ada dan bahkan juga menutup kalau itu memang sesuatu yang tidak selayaknya diketahui oleh orang di luar rumah tangga kita gitu ya. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai seorang manusia adalah tempatnya salah dan dosa gitu nggih. Suami istri harus benar-benar bisa memaknai itu untuk bisa menjaga kekurangan pasangan sehingga bisa untuk melengkapi, jangan sampai kemudian malah justru saling menyalahkan gitu ya, jangan sampai justru saling menyalahkan, kemudian akan timbul keretakan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi kekurangan yang ada pada suami ya kita tutup sebagai seorang istri, kemudian kekurangan seorang istri ya ditutup oleh suami untuk bisa saling bersama-sama kembali lagi gitu nggih. Oh, yang mana yang harus kita ambil langkah yang harus kita jalani kan seperti itu gitu ya. Gitu. Iya, karena tadi memang setiap manusia gitu ya, tidak ada yang 100% sempurna gitu ya Bu Mini. Pasti setiap manusia itu punya kekurangannya masing-masing. Nah, ini berarti tugasnya satu sama lain untuk bisa menutupi ataupun mungkin juga melengkapi gitu ya Bu Mini ya, untuk bagaimana kekurangan pasangan kita gitu. Nah, kalau kekurangan ini memang 100% kita tidak boleh kalau misalnya curhat ke teman gitu Bu Mini. Atau ada beberapa yang bisa dipilah dan dipilih terkait kekurangannya pasangan gitu. Iya, tentu tujuan kita dulu ya, niat kita ketika kita ada sesuatu yang memang harus kita bicarakan dengan saudara kita, orang lain gitu ya. Tentu kita akan melihat dulu siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Siapa yang kita ajak untuk curhat gitu ya. Kemudian juga niat kita dulu, niat kita untuk apa dulu gitu ya. Apakah hanya sekedar ingin mengumbar saja, bercerita tanpa ada ingin menyelesaikan gitu ya. Atau
memang benar-benar ingin mencari solusi gitu nggih. Dan kita lihat dulu apakah lawan bicara kita itu memang punya kapasitas untuk bisa membantu atau tidak gitu nggih. Terkadang kita tanpa melihat karena sudah akrab mungkin ya, tapi tidak melihat sisi kedepannya seperti apa gitu, malah justru itu nanti jatuhnya seperti gibah gitu nggih. Seperti gibah. Nah, apalagi kalau yang digibahin kok pasangan kita, tentu ya tidak pas gitu ya. Makanya kita kembali ke diri kita, tujuan kita untuk menyampaikan itu apa, kemudian yang lawan bicara kita itu siapa, apakah memang benar-benar bisa kita jadikan walijah, bisa kita jadikan orang yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Baik, berarti juga harus dipilah dan dipilih begitu ya, apa niatnya gitu ya, dan siapa nih yang diajak curhat, dan tentunya tadi untuk menjaga masih ada batasan di situ ya Bu Mini ya. Kalau misalnya kita memang mau curhat, masih ada batasan yang harus dijaga gitu. Poin kelima nih Bu Mini sekalian. Oke, baik. Yang kelima adalah saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Ya, ini sudah pasti ya. Seperti di depan tadi sudah sedikit banyak disinggung juga gitu ya, bahwa sudah semestinya suami istri itu saling mengingatkan, saling membantu gitu nggih. Kemudian juga saling mendukung untuk bisa menjalankan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu nggih. Apalagi kita ada di jalan dakwah Islam gitu nggih. Insya Allah semua peran kita itu semata-mata hanya kita tujukan pada Allah semata gitu nggih, sehingga akan mendapat ridho dan rahmatnya. Apapun yang kita lakukan selalu dalam kebenaran, kebaikan dan ketaatan. Sehingga kalaupun misalnya suami atau istri sedikit atau banyak sudah mulai melenceng gitu ya. Nah, inilah peran pasangan kita untuk saling mengingatkan gitu ya. Oh ini tidak pas, itu harusnya seperti ini kan gitu ya. Apapun itu gitu ya. Entah dari sisi ibadah, kemudian dari sisi amal-amal keseharian gitu. Nah, ini perlu saling komunikasi, kemudian juga saling introspeksi sehingga dari apa yang kita lakukan keseharian itu kita tahu apakah sudah lurus atau masih ada yang salah, atau mungkin memang kita harus bersama-sama harus memperbaiki dan meningkatkan gitu ya, untuk dalam kebenaran dan kebaikan gitu ya. Itu misalnya kalau keseharian ya saling membangunkan ketika sholat malam misalnya, ketika istri masih tertidur, suaminya membangunkan, atau mungkin yang suami tertidur, istri yang membangunkan. Itu adalah satu bentuk jalinan gitu ya, jalinan yang kita sama-sama melangkah, kita sama-sama mengharapkan kehidupan kita itu nanti bisa bersama di dunia ini sampai di akhirat gitu ya. Luar biasa. Dan semoga juga pastinya tujuan akhir kita bersama gitu ya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Luar biasa nih Bu Mini, pastinya ada nih beberapa juga yang mau kita bahas gitu ya, terkait bagaimana kita bisa menggandeng tangan pasangan kita gitu ya untuk bisa melangkah bersama ke surganya. Tapi kita lanjut di segmen kedua ya Bu Mini. Terima kasih. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 2553 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Belahan Jiwa, masih dengan tema bergandeng tangan dan melangkah bersama sampai ke surganya. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, WA chat dan juga WA call di nomor 0811 2553 3000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Sumidi, Sarjana Pendidikan. Tadi kita sudah bahas ya Bu Mini ya, bagaimana kita bisa menerapkan gitu ya makna bergandeng tangan ini dengan pasangan. Ada 5 makna nih pemirsa. Yang pertama adalah saling menguatkan iman, yang kedua saling bekerja sama dan tolong menolong, yang ketiga saling menjaga, melindungi dan membimbing, yang keempat saling menutupi kekurangan, dan yang kelima adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kebenaran gitu. Nah, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran ini Bu Mini, ini kebenaran itu sebenarnya milik siapa sih
Bu Mini, dan apa yang harus kita jadikan patokan dalam kebenaran ini? Baik. Iya, Mbak Amalia, Pak Haji. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang memang kita sudah yakini miliknya Allah dan Rasulnya saja, gitu ya. Dari mana kita tahu? Ya, itulah pentingnya kita tetap belajar mengaji, gitu ya. Bahwa segala aktivitas hidup kita dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, semuanya sudah dituntunkan, gitu ya. Sudah ada aturan-aturannya. Bahkan ada di sana nilai-nilai ibadah dengan doa-doa yang kita lafalkan, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, gitu ya. Sehingga apapun yang menjadi masalah dalam rumah tangga, jangan mencari pembenaran diri, gitu ya. Tapi kita kembalikan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, gitu. Bagaimana ayat-ayat Allah menuntunkan ketika kita ada perselisihan, bagaimana Nabi menuntunkan ketika suami istri mengalami satu konflik, gitu ya. Sehingga masing-masing tidak akan mempertahankan egonya untuk merasa benar, gitu ya. Tapi ternyata ayatnya seperti ini, ternyata hadisnya seperti ini. Jadi situlah maknanya dari kita menguatkan iman, ya, yang di depan tadi, sehingga kita akan sama taslim, gitu ya, untuk bisa kembali kepada kebenaran yang sudah dituntunkan, gitu ya. Itu untuk mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Gitu, Masya Allah, gitu ya. Tentunya kebenaran adalah milik Allah dan juga Rasulnya. Jadi kita kalau misalnya ada perselisihan, gitu ya Bu Mini, kita kembalikan, gitu ya, kepada bagaimana Allah dan Rasulnya ini mengatur, gitu. Ya, ini sebagaimana ini Mbak Amalia di dalam surat Al-Baqarah, gitu ya, ayat 147, gitu ya, bahwa kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi ketika kita sudah meyakini agama Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah, agama yang kita jalani dengan penuh keimanan, ketakwaan. Nah, kita kembalikan bahwa apapun yang sudah diatur dalam ayat-ayat Allah, dalam hadis-hadis Rasulullah, itu kita yakin itu adalah sesuatu yang benar. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun. Berarti gitu, yakin 100% Betul, ya. Baik, oke. Ini ada pertanyaan nih Bu Mini, saya bacakan dulu. Dari hamba Allah di Karanganyar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami kok sering debat ya Bu. Suami merasa sudah bekerja keras dan bilang ke saya tidak mau bantu pekerjaannya ke sawah. Sedangkan saya sudah membantu sebisa saya. Tapi kata-kata yang sering dikatakan membuat saya marah Ibu. Mohon solusinya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Baik, terima kasih. Ibu dari Karanganyar. Ibu Karanganyar. Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Di sini kami akan mencoba merespon dari pertanyaan Ibu yang pada posisi istri, gitu ya, dari posisi istri. Yang pertama, tentunya kita berusaha untuk tetap bersabar, gitu ya. Untuk tetap bersabar, kemudian memahami situasi dan kondisi yang ada pada suami kita. Kenapa kok suami sampai bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin membuat kita menjadi marah gitu, sakit hati, gitu ya. Nah, ini padahal kita juga sudah mencoba untuk membantu, gitu ya, tapi kenapa kok suami masih belum merasa dibantu, gitu ya. Tentu kita yang pertama adalah kita sabar dulu, ya. Kita sabar, kemudian kita mencoba memahami kondisi suami, apakah kondisi seperti itu berjalan terus-menerus, ya, atau mungkin hanya di saat-saat tertentu, sehingga kita juga bisa mengamati apakah ketika suami menyampaikan seperti itu, mungkin kondisinya sedang capek, mungkin kondisinya sedang ada masalah dengan orang lain, mungkin juga mungkin dari pekerjaannya belum selesai yang menjadikan dia harus kebingungan, gitu ya, kebingungan untuk bisa melampiaskan apa yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Jadi Ibu tetap bersabar, gitu ya. Kemudian jangan lelah untuk selalu mendoakan, gitu ya. Jangan lelah untuk selalu mendoakan suami kita, kesehatan suami kita, kelancaran dalam mencari rezeki, kemudian juga ketika dalam menyelesaikan urusan ataupun tugas-tugas yang suami jalankan, gitu ya. Sehingga insya Allah dengan sikap kita tetap terus mendukung suami kita,
mudah-mudahan nggih suami kita bisa merubah sikapnya, kemudian juga bisa merubah sifatnya untuk bisa menerima kita nggih, dengan kondisi kita yang sebenarnya kita sudah berusaha dengan baik gitu nggih, tapi mungkin dengan emosi yang sesaat gitu nggih, sehingga menyebabkan keluar kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kita gitu nggih. Itu Ibu, insyaallah. Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu dari Karanganyar gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan Bu Mini dari Ibu di Sragen, hamba Allah di Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita seorang istri ingin mengingatkan suami tapi ditanggapi marah. Bagaimana sikap kita, Ibu? Mengingatkan suami tapi ditanggapi marah gitu ya. Disinilah pentingnya komunikasi ya, yang harus kita jalin tidak hanya ketika saat-saat menyenangkan gitu ya, tapi tetap di saat-saat kapanpun, bahkan kalau di majelis kita kan ada ini ya, ada satu himbauan gitu ya, bahwa dalam sehari itu suami istri gitu ya, keluarga itu bisa meluangkan waktunya untuk bisa bersama paling tidak 30 menit gitu ya. Nah disitulah kita gunakan waktu itu untuk bisa saling curhat, bisa saling menyampaikan, bisa saling evaluasi, introspeksi gitu ya, sehingga ketika kita ada masalah itu akan lebih mudah gitu ya. Kita akan lebih mudah jika kita diingatkan gitu ya. Apalagi kalau suami kita yang sedang mengalami masalah gitu ya. Di sinilah peran istri untuk tetap bisa menjaga hatinya, jangan sampai kita terbawa emosi juga gitu ya, untuk untuk marah gitu ya, karena orang beriman kan memang takwa dan surga itu didapat kalau ini salah satunya sarannya adalah bisa menahan amarah gitu ya. Bagaimana kita tetap berpikir dengan dingin, dengan jernih gitu ya. Kita sebagai istri tetap menjadi penyejuk hati suami atau pasangan kita gitu ya. Sehingga ketika kita mengingatkan, kita lihat dulu situasi kondisinya, waktunya seperti apa. Apakah memang saat itu suami memang dalam kondisi yang baru banyak masalah gitu ya. Kalau memang baru banyak masalah, tentu kita mengingatkannya jangan saat itu gitu ya. Tapi ketika sedang santai mungkin kita mengingatkannya juga tidak langsung, Mas ini kayak gitu salah gitu, bukan gitu ya. Tapi kita Mas maaf ya, kita maaf dulu ya. Yang minta maaf malah justru kita gitu ya. Maaf ya, kemarin itu sebenarnya gini, maksud saya seperti ini kan gitu. Jadi suami tidak akan merasa disalahkan, suami tidak merasa istilahnya digurui gitu gitu. Itu insya Allah seperti itu ya. Iya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah di Sragen gitu ya. Semoga bisa menjadi solusi juga gitu. Nah, terkait tema tadi bergandeng tangan dan melangkah bersama sampai ke surganya. Sebenarnya kita butuh kuncinya tuh seperti apa sih Bu Mini biar kita tuh bisa, tentunya juga istiqomah harapannya gitu ya Bu Mini, dari awal menikah sampai nanti maut memisahkan gitu ya. Untuk kita bisa terus melangkahnya bersama untuk menuju surganya gitu. Iya, betul. Iya Mbak Amalia, kami lanjutkan untuk materi ini ya, bahwa tadi kita bergandeng tangan melangkah bersama sampai ke surga. Jadi langkah-langkah yang sudah kita rintis dari awal pernikahan dalam hal ini ya, itu kemudian proses dalam menjalani bahtera rumah tangga dari awal sampai akhir, tentunya kita menginginkan selalu bersama, selalu dalam kebenaran, ketaatan, sehingga semuanya akan menghasilkan satu kebaikan yang menjadi amal soleh untuk bekal kita menghadap yang di atas gitu ya. Nah, kuncinya apa saja yang agar kita tetap bersama sampai ke surga, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah saling menjaga sholat dan ibadah ya. Jadi seorang Islam, yang dinamakan orang Islam ya itu ya adalah sholatnya ya, kita lihat sholatnya. Jadi sholatnya tidak hanya 2, 3, 4 waktu, tapi memang harus 5 waktu yang wajib harus dijalankan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh dan tumakninah. Itu yang untuk sholatnya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, ya kita harus menjaga. Ya, suami istri harus saling menguatkan gitu ya, untuk bisa menjalankan. Kalau mungkin awal-awal masih yang wajib dulu mungkin gitu ya. Nah ini kita mencoba untuk menambah dengan amalan ibadah yang sunnah ya, baik itu
puasa sunnah gitu nggih, kemudian sholat rawatibnya. Nah ini juga kita saling bersama-sama untuk menjaga dan apa istilahnya mengingatkan, yuk kita sholat dulu, kita tambah lagi sholat sunnahnya, kita tambah lagi puasa Senin Kamisnya, kemudian 3 hari dalam 1 bulan, itu sesuatu yang bisa menjadikan kunci kita untuk bisa masuk surga gitu ya. Kemudian sebagai pasangan hidup di dunia ini, ya kita tidak hanya berhenti di dunia, tapi mudah-mudahan sampai menuju Allah itu kita tetap bersama ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Toha ayat 132 itu kan juga ini ya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi memang sholat ini adalah satu kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah, waktu-waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian secara tuntunan, secara menjalankan seperti apa dari takbiratul ihram sampai salam itu sudah ditentukan oleh Nabi kita gitu ya. Sehingga ya kita jangan sampai kaitannya dengan ibadah kok tidak mengikuti Allah dan Rasulnya gitu ya, karena itu nanti akan jatuhnya jadi bid'ah kan gitu ya. Ini berarti wajib, tidak ada tawar menawar gitu ya untuk sholat. Untuk ibadah itu harus mengikuti Allah dan Rasulnya gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua kuncinya adalah kita itu mencintai karena Allah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar perasaan ya. Jadi dari awal ketika kita memilih pasangan hidup pun kita sudah menyiapkan diri bahwa kita akan menjalani satu pernikahan itu tujuannya adalah untuk ibadah gitu ya. Ibadah itu untuk apa? Ya untuk Allah ya. Jadi apapun perasaan yang ada di dalam hati kita itu ya, yang pertama dan utama adalah kita tujukan kepada Allah. Jadi cinta kita yang pertama adalah Allah. Ini untuk sebagai bentuk perintah Allah yang kita jalankan, sebagai tuntunan Nabi yang kita jalani kan, seperti itu gitu ya. Kemudian jangan hanya sekedar perasaan. Jadi ketika senang yuk kita cinta, kalau tidak senang kita benci. Berarti kan gitu ya. Perasaan itu bisa hilang ya? Iya betul ya. Perasaan itu bisa hilang. Jadi kalau cinta kita sudah kita tujukan pada Allah, apapun yang kita hadapi, baik itu senang, susah gitu ya, itu akan kita bersama-sama, tidak ada rasa khawatir tadi ya. Kita tidak ada rasa ragu-ragu. Jadi tetap menjalankan itu selama kita dalam ketaatan dan kebenaran gitu ya. Jadi walaupun kita susah, walaupun kita sedang di bawah gitu ya, tapi tetap apa yang kita jalankan tidak melenceng dari tuntunan yang ada. Insya Allah juga tetap cinta gitu ya. Betul ya. Kalau landasannya adalah cinta karena Allah gitu. Kuncinya apa lagi nih? Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kekurangan. Nah tadi juga sudah sedikit banyak disinggung di depan gitu ya. Bagaimana, termasuk juga pertanyaan tadi gitu ya, bahwa itu juga termasuk kekurangan dari pasangan kita gitu ya. Jadi bagaimana kita tetap sabar menghadapi kekurangan dari pasangan kita gitu ya. Karena tadi tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tempatnya salah dan dosa gitu ya. Akan tapi tentu kita akan berusaha untuk tidak istilahnya mencoba-coba melakukan hal-hal yang salah atau dosa gitu ya. Tapi tetap kita berusaha untuk di jalan yang benar, di jalan kebaikan gitu ya. Sebagaimana kalau mungkin kita di dalam rumah tangga tentu ada aja sifat atau perilaku yang terkadang muncul sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya. Tapi Nabi sudah menuntunkan Mbak Amalia bahwa di hadis Muslim itu janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu sifatnya, maka ia akan ridho dengan sifat yang lainnya. Jadi masih banyak kebaikan yang masih bisa kita syukuri, masih kita masih bisa kita terima dari dia. Kita terima dan benar-benar itu menjadikan kita menambah rasa cinta, menambah rasa iman kita. Karena kita yakin bahwa kekurangan pasangan kita itu bukan untuk kita jauhi, kita benci, akan tetapi kita tutup dan kita lengkapi gitu, nah kita perbaiki seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah saling mendoakan gitu ya. Jadi gandengan tangan. Jadi gandengan tangan ini termasuk gandengan doa gitu. Misalnya mendoakan, doa ini adalah termasuk gandengan tangan yang tidak terlihat gitu ya. Jadi jalinan hati yang
tidak kita bisa kita lihat dengan mata gitu, karena ini hubungannya hati dengan Allah gitu ya. Apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk kebaikan pasangan kita, apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk anak cucu kita gitu ya. Tentunya kita memohonkan yang terbaik gitu ya. Kita bisa hidup di dunia ini bersama-sama, kita menjalankan semua ibadah, semua amalan soleh keseharian bisa juga bersama-sama, sehingga nantinya pun akan diridhai Allah, sehingga Allah bersama-sama juga memasukkan kita semua di dalam surganya gitu ya. Seperti doanya itu ya, Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami gitu ya. Itulah doa-doa yang senantiasa kita lantunkan gitu, kebaikan-kebaikan untuk suami kita, untuk pasangan kita, untuk anak cucu kita gitu ya. Sehingga doa-doa baik inilah yang Allah insya Allah akan rahmati gitu ya, sehingga akan menjadikan keluarga itu keluarga yang benar-benar diridhai Allah, keluarga yang bisa tetap bersama gitu ya di dunia ini sampai di akhirat nanti gitu ya. Iya, gitu. Masya Allah gitu ya Bu Mini. Ini pastinya juga bisa kita introspeksi juga, bisa kita juga siapkan juga mungkin bagi yang belum berumah tangga gitu ya. Bagaimana kita bisa gitu ya mencari cara untuk bisa saling bergandengan dengan pasangan, melangkah bersama ke surganya. Nah nih Bu Mini, ini kan tadi kita sudah bahas bagaimana cara-caranya yang benar gitu ya Bu Mini ya. Ini kan pasti kita juga nggak pengen nih melangkah yang salah gitu. Karena kita kan melangkahnya ke surga, jadi nggak pengen ada langkah yang salah. Apa nih yang perlu kita garis bawahi nih untuk terakhir juga nih? Baik. Jadi dalam bergandengan tangan melangkah pasangan suami istri untuk sampai bisa ke surga tentu tidak semudah dan tidak semulus yang kita harapkan. Terkadang di sana ada kerikil-kerikil, ada kendala-kendala, hambatan gitu ya, yang mungkin nantinya kalau tidak segera kita selesaikan, tidak segera kita perbaiki, tentu ini akan yang menjadikan penghambat ya, akan menjadikan penghalang kita untuk bisa tetap terus bersama sampai di surganya Allah gitu ya. Tentunya kita sudah ini karena kita sudah sedikit banyak menghilangkan atau tidak ingat dengan tuntunan yang ada gitu ya. Terkadang kan manusia terlena dengan masalah dunia gitu ya, sehingga kadang halal haram ataupun syariat-syariat betul Islam, itu kadang, gitu ya. Kadang lupa. Sedikit banyak itu kadang sudah terwarnai dengan hal-hal yang maksiat gitu ya. Ini perbuatan-perbuatan maksiat ini yang harus kita hindari gitu ya. Kemudian juga jangan sampai kita itu dalam kehidupan ini mengutamakan dunia daripada akhirat. Tetap kita utamakan yang akhirat dulu nggih. Ibadah-ibadah kita, kemudian untuk mencari rezeki itu juga nanti setelah ibadah kita jalankan. Ini kita utamakan dulu yang akhirat dulu daripada dunia gitu nggih. Kemudian yang terakhir mungkin ya jangan sampai kita kok menjauh dari Allah. Menjauh dari Allah itu maknanya apa? Bahwa terkadang sholat kita hanya sekedar sholat gitu ya, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban atau rutinitas saja. Tapi makna dari sholat untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu terkadang kurang diperhatikan gitu ya. Jadi kadang mungkin sholat kita baca ya sekedar baca, tapi tidak bisa menikmati, tidak bisa tumak nina, tidak bisa khusyuk. Nah ini yang perlu kita ingat kembali, kemudian kita perbaiki kembali untuk bisa lebih baik lagi gitu. Iya, Masya Allah gitu ya. Ini pastinya juga dalam hal rumah tangga banyak yang perlu kita belajar lagi, banyak yang perlu kita pupuk, banyak yang perlu kita perbarui gitu ya. Mungkin juga tadi yang sudah lupa mungkin bisa kembali diingat lagi gitu ya, untuk kita bisa tentunya awalnya harapannya ini bisa terus ada untuk jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Luar biasa. Ibu ini jadi kesimpulannya ini kalau saya bisa tarik gitu ya, rumah tangga yang sempurna itu berarti bukan rumah tangga yang terbaik gitu ya, bukan rumah tangga yang apa-apanya tuh sempurna. Betul. Gitu ya Bu Mini ya. Tapi juga rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga untuk melangkah bersama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih nih Bu Mini untuk ilmunya hari ini. Semoga Bu Mini sehat selalu. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa hari ini, tentunya terus saksikan program Belahan Jiwa setiap hari Selasa pukul 10 pagi hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Maliatina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.